Warga dihebohkan dengan temuan bayi perempuan di lapak pedagang di Bangkalan, Jawa Timur. Menolak diminta putar balik sopir truk tambang cekcok dengan petugas di sub. Rumah Ceria 1000 Pulau, anak-anak bisa belajar mendongeng, beri makan ternak hingga main flying fox. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lain. Bersama saya, Mega Latu. Inilah Lintas News Pagi, akhir pekan selengkapnya. Kita awali dengan informasi warga dihebohkan dengan ditemukannya bayi perempuan di sebuah lapak pedagang pasar di Bangkalan, Jawa Timur. Saat ditemukan kondisi bayi terbungkus selimut. Saya Abdul Manaf, alamat Tanah Merah. Warga di sekitar pasar Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur ini mendadak heboh dengan penemuan bayi perempuan di salah satu lapak pedagang pasar. Bayi ini ditemukan saat menangis dalam kondisi terbungkus selimut kecil. Sejumlah warga yang datang ke lokasi berebut menggendongnya, bahkan beberapa di antaranya berminat untuk mengadopsi. Aparat Polsek setempat bersama petugas dinas sosial membawa bayi ke Rumah Sakit Umum Daerah Sarifah Ambami Rato Ebuh, Bangkalan guna mendapat penanganan medis. Dari hasil pemeriksaan sementara, bayi kemungkinan besar dilahirkan dengan bantuan bidan karena kondisi tali pusar yang terpotong rapi dan masih basah. Kondisi bayi saat ini dalam keadaan baik, yang masih nangisnya kuat, terus minumnya tadi masih kurang. Mungkin nanti sambil diobservasi dirawat di rumah sakit. Sementara waktu nanti kalau kita baik nanti mungkin dikembalikan ke dinas sosial. Kasus penemuan bayi ini masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Dua kelompok remaja menggelar aksi tawuran di Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara. Akibat kejadian, warga resah lantaran takut menjadi korban salah sasaran. Inilah video amatir dua kelompok remaja menggelar aksi tawuran di Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara. Keduanya saling serang menggunakan batu, petasan hingga senjata tajam untuk melukai lawannya. Para pengendara terpaksa berhenti lantaran takut menjadi korban salah sasaran. Diketahui para pelaku tawuran bukan dari warga sekitar lokasi, melainkan dari warga luar. Juga bukan warga sini mas ya, warga luar, dari gitu. Jadi dia tawuran di sini? Taunya warga sini aja, benar bukan. Oh. Warga luar mungkin di sini tawurannya kan udah asal aja lempar batu. Bang, dia bawa senjata nggak sih bang? Bawa. Warga berharap agar pihak kepolisian meningkatkan patroli rutin di kawasan ini agar tidak ada lagi aksi tawuran. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sat Narkoba Polrestro Jakarta Barat menangkap 2 pria yang merupakan bandar pemasok narkoba ke aktor lawas IA dan NN. Keduanya ditangkap di sebuah kontrakan di wilayah Jakarta Timur. Kedua pria berinisial ADR dan RZ ini diringkus anggota Sat Narkoba Polrestro Jakarta Barat di sebuah kontrakan di kawasan Jakarta Timur. Diketahui keduanya merupakan pemasok sabu untuk aktor lawas IA dan NN yang sebelumnya ditangkap. Petugas menggeledah setiap sudut ruang dan mendapati barang bukti sabu dan ganja. Petugas pun menggelandang keduanya ke Polres Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut. Mengamankan 2 orang atas nama ADR dan RZ. ADR dan RZ ini adalah sebagai pemasok narkoba untuk saudara IA.
yaitu public figure yang ditangkap kemarin bersama seorang wanita NN yang ditangkap di daerah di sebuah kontrakan di daerah Jakarta Timur. Sebelumnya Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat menangkap aktor lawas berinisial IA di sebuah apartemen di kawasan Tangerang Selatan, Banten. Saat ditangkap, IA berada di dalam kamar bersama dengan aktris NN berikut barang bukti 1 paket sabu beserta alat isap. Penangkapan ini merupakan ke-6 kalinya IA terjerat hukum dalam kasus yang sama. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pedangdut Saiful Jamil selesai menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan laboratorium di Bidokes Polda Metro Jaya. Saiful Jamil kembali menjalani tes darah dan rambut setelah sebelumnya hasil tes urinnya negatif narkoba. Pedangdut Saiful Jamil kembali dibawa ke kantor kepolisian sektor Tambora, Jakarta Barat. Saiful kembali dibawa usai menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan laboratorium di Bidokes Polda Metro Jaya. Dalam kurun waktu 2 jam, mantan suami dari Dewi Persik ini menjalani pemeriksaan seperti cek rambut dan pengambilan darah. Sebelumnya saat tes urin Saiful Jamil, hasilnya dinyatakan negatif. Habis jalani tes apa nih Bang? Laboratorium. Laboratorium apa Bang? Dicek Dicek apa aja Bang? kesehatan. Termasuk rambut atau gimana Bang? Di mana Bang tadi Bang? Sementara polisi masih melakukan penahanan terhadap asisten Saiful Jamil yang diketahui berinisial S beserta mobil yang digunakan Saiful dan asistennya saat ditangkap. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Setelah video pengancaman seorang sopir taksi terhadap wisatawan asing viral, polisi akhirnya menangkap tersangka. Sayangnya penyidik terkendala tidak adanya laporan 2 korban ke polisi. Aksi pemerasan yang dilakukan seorang oknum sopir taksi Bandara Ngurah Rai berhasil direkam oleh 2 korban wisatawan asing. Rekaman video tersebut akhirnya viral di media sosial. Pelaku oknum sopir taksi memaksa meminta sejumlah uang sebagai biaya taksi yang ditumpangi 2 wisatawan tersebut. Namun jumlah yang diminta tidak sesuai kesepakatan. Oknum sopir taksi tetap memaksa dan sempat menunjukkan senjata tajam. Kedua korban memaksa turun dan berteriak minta tolong. Dari identitas taksi serta wajah pelaku yang direkam korban, polisi akhirnya menangkap YT di Bandara Juanda, Surabaya saat akan melarikan diri ke Nusa Tenggara Timur. Ya, itu. Jadi pada saat kita kan melihat hanya berdasarkan video tersebut. Nah, sampai saat ini memang kendalanya untuk lebih lanjut keterangan dari si korban belum bisa kita gali ya kejadian yang sebenarnya, karena hingga saat ini kedua warga negara asing yang diduga sebagai korban tersebut belum membuat laporan secara resmi di kantor kepolisian. Atas kejadian ini, jajaran Polda Bali juga mengimbau kepada korban untuk membuat laporan sehingga proses hukum pidana bisa berjalan. Dari Denpasar, Bali, Indira Apri, iNews melaporkan. Seorang ayah tiri di Deli Serdang tega menganiaya anak tirinya yang masih berusia 2 tahun 8 bulan hingga tewas. Pelaku melakukan aksinya lantaran kesal bocah laki-laki tersebut rewel saat sedang sakit. Peristiwa keji yang dilakukan Sam yang merupakan ayah tiri tersebut diketahui sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, tepatnya di rumah SD di Kelurahan Cemara, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Korban bernama Rido Purba, 2 tahun ini mengalami luka memar di sekujur tubuh. Korban penganiayaan ayah tirinya ini akhirnya meninggal dunia setelah mendapat perawatan di rumah sakit. Usai menganiaya, pelaku ditangkap polisi di rumahnya. Kepada polisi, tersangka Sam mengaku tega menganiaya anak tirinya lantaran kesal korban rewel saat sedang sakit. Anak kandung dari ibu tersebut mendapatkan luka memar dan setelah dibawa ke rumah sakit bahwasanya anak tersebut dinyatakan meninggal dunia. Kini pelaku terpaksa harus menginap di Hotel Prodeo dan terancam hukuman seumur hidup. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan.
Petugas Badan SAR Nasional akhirnya menemukan bocah berusia 6 tahun yang terjebur saluran air saat bermain hujan. Korban ditemukan di area Kali Cipinang sejauh 4 km dari titik awal lokasi kejadian. Usai melakukan pencarian sejak Jumat sore, petugas Badan SAR Nasional akhirnya menemukan MA, bocah berusia 6 tahun yang terjatuh ke saluran air Sabtu siang di bantaran Kali Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Korban ditemukan tewas sejauh 4 km dari lokasi titik awal kejadian. Jasad korban langsung dievakuasi petugas dari bantaran kali dan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Oleh SAR gabungan melakukan pencarian dari lokasi kejadian sampai titik ditemukannya pada jarak kurang lebih 4 km. Ada kendala nggak Pak? Untuk kendala mungkin banyak lumpur dan memang kondisi aliran air sangat terbatas. Diketahui korban terjatuh ke saluran air saat bermain hujan di Jalan Kerja Bakti, Kelurahan Makassar, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik Anyus melaporkan. Aksi tak terpuji dua remaja saat mencuri kotak amal masjid terekam CCTV. Pencurian berlangsung tengah malam dan mereka pun berhasil membawa kabur sebuah kotak amal. Dalam rekaman CCTV masjid ini, aksi tak terpuji dua orang remaja saat memasuki masjid untuk mencuri kotak amal di Kelurahan Banyumas, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, jelas terlihat. Pelaku membagi peran, satu berjaga melihat kondisi sekitar, sementara rekannya yang mengambil kotak amal dalam ruang utama masjid. Sebelum membawa kabur sebuah kotak amal, pelaku pun sempat menukar kotak amal sebelumnya dengan yang lebih banyak isinya. Diduga pelaku bukan warga sekitar karena tak seorang pun warga yang mengenali ciri-ciri kedua pelaku. Begitu mau pulang, ada salah satu jamaah pas begitu mau keluar, mungkin mau masukin kotak amal. Kok nggak ada itu yang kaca. Jadi laporlah sama bendahara, Pak Tony namanya. Dicek, ternyata nggak ada, memang benar nggak ada. Dicari-cari, ya memang nggak ada. Akhirnya lihat di CCTV. Meski tak tahu pasti jumlah uang yang dicuri dalam kotak amal, pengurus masjid enggan untuk melaporkan kejadian ini ke petugas kepolisian. Mengingat ciri-ciri para pelaku diduga masih di bawah umur. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. Berdalih beli gas, sebuah toko di Kecamatan Genuk, Kota Semarang kebobolan 6 tabung gas 3 kg dan aksi pelaku terekam CCTV. Beginilah aksi pelaku pencurian tabung gas 3 kg di sebuah toko di Jalan Ngamblak, Indah, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah yang terekam CCTV. Berdalih menjadi pembeli gas, dengan leluasa, pelaku mengambil beberapa gas incarannya dari dalam toko dan disusun rapi pada sepeda motor miliknya. Tak tanggung-tanggung, pelaku membawa 6 tabung gas sekaligus milik korban. Usai melancarkan aksinya, pelaku pun segera tancap gas. Sempat dikejar oleh korban, Sunarni, 67 tahun, namun pelaku lolos. Beli itu ada gas itu, ada. Terus diambilin, tapi ibunya kan enggak tahu kalau dia enggak bawa gas apa gitu toh. Terus diambilin kok dia ikut ngambil gitu. Kasih uang dulu 100 nih. Nah mas gasmu mana? Terus diambilin semua, terus taruh motor, terus pergi katanya. Petugas Polsek Genuk sudah mendatangi lokasi dan meminta keterangan sejumlah saksi. Kini petugas masih melakukan penyelidikan dengan mengecek CCTV di sepanjang jalan untuk menelusuri jejak pelaku. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra melaporkan. Kebakaran melanda kawasan padat penduduk Jalan Gerindo, Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat. Akibatnya 30 kamar kontrakan dan 11 rumah warga ludes terbakar.
Kepulan asap hitam disertai kobaran api melanda permukiman padat penduduk Jalan Gerindo, Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat. Besarnya kobaran api membuat warga panik dan berusaha menyelamatkan diri. Sejumlah barang milik warga banyak yang tak terselamatkan. 20 unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi. Akibat insiden ini, 30 kamar kontrakan dan 11 rumah warga ludes terbakar. Dugaan sementara penyebab kebakaran berasal dari korsleting listrik di lantai 2 rumah kontrakan. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda kawasan Jakarta Selatan membuat sebuah pohon tumbang di Jalan Limau, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 1 unit mobil rusak tertimpa dahan pohon. Inilah rekaman CCTV saat pohon tumbang yang menimpa sebuah mobil di tengah derasnya hujan di Jalan Limau, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Petugas dinas terkait yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi dan melakukan evakuasi batang pohon yang tumbang. Tak butuh waktu lama, batang pohon bisa dievakuasi dengan cara dipotong menjadi beberapa bagian dengan menggunakan gergaji mesin. Namun akibat tertimpa pohon, kondisi mobil mengalami kerusakan di bagian belakang. Hujan deras yang mengguyur wilayah ibu kota membuat Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tergenang air dengan ketinggian mencapai 40 cm. Akibatnya ratusan sepeda motor mengalami mogok karena menerjang banjir. Seperti inilah suasana di kedua arah Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. Genangan yang terjadi akibat curah hujan yang cukup tinggi di wilayah Jakarta itu membuat arus lalu lintas dari arah Pondok Indah menuju Permata Hijau dan sebaliknya mengalami kemacetan panjang. Dampak banjir tersebut, ratusan sepeda motor yang nekat menerobos genangan banjir mengalami mati mesin alias mogok. Curah hujan apa luapan kali, Bang? Ini curah hujan yang besar, jadi kalinya kenampung. Di sana udah disediain mesin pompa 2 buat pompa jalan ini. Genangan air juga terjadi di Jalan Ciluduk Raya, Kebayoran Lama dengan ketinggian hingga setengah meter. Tingginya genangan tersebut membuat arus lalu lintas dari Kebayoran Lama menuju Cipulir dan sebaliknya menjadi tersendat. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, Anyus melaporkan. Ya pemirsa, akibat hujan deras disertai luapan air sungai mengakibatkan sejumlah jalan di kota Cimahi, Jawa Barat terendam banjir. Banjir mengakibatkan jalan Cipageran terputus sehingga tidak bisa dilalui kendaraan. Hujan deras serta luapan sungai Cigugur menyebabkan air meluap mengalir deras ke jalan mengakibatkan jalan Cigugur, kota Cimahi, Jawa Barat terendam banjir Sabtu petang. Banjir juga mengakibatkan akses jalan Cipageran terputus hingga tak bisa dilintasi. Sejumlah pengendara motor yang nekat menerobos banjir pun akhirnya mogok. Memang nggak bisa dilalui banget sama kendaraan. Harus muter. Di sana juga ada rumah runtuh. Pas ke sana, tadi pas ke sini paling yang aman Haji Gopur. Oh, Haji Gopur. Jauh lagi. Ini kenapa Kang meluap dari sungai atau gimana? Sungai di sebelah sana. Meluap berarti ya, ini. Meluap. Diketahui banjir setiap kali terjadi saat hujan deras melanda. Warga berharap pemerintah dapat menanggulangi banjir dengan memperbaiki drainase yang ada. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono Anyus melaporkan. Pemirsa, beragam kegiatan yang bisa dilakukan agar anak-anak tidak habiskan waktu bermain gawai. Nah, salah satu wahana di Bekasi yakni Rumah Ceria 1000 Pulau. Anak-anak bisa belajar mendongeng, beri makan ternak hingga main flying fox. Anak-anak hingga orang dewasa antusias belajar mendongeng yang menarik dengan boneka. Ya, inilah salah satu kegiatan edukasi yang bisa dilakukan di Rumah Ceria 1000 Pulau, Bekasi, Jawa Barat. Anak-anak diajarkan berbagai teknik mendongeng mulai dari teknik dasar,
seperti olah vokal dan olah tubuh, hingga teknik mendongeng menggunakan alat peraga. Selain memberikan edukasi kepada anak dengan cara menyenangkan, latihan mendongeng membantu para relawan untuk memulihkan trauma anak korban bencana alam. Yang pertama, cara menangani psikologi dari korban bencana terutama anak-anak. Yang kedua, bagaimana mendongeng dalam situasi trauma yang telah dialami oleh anak-anak. Dan yang ketiga, bagaimana kita menangani traumatis itu sendiri. Luar biasa banget di sini kita diajarkan. Pokoknya keren banget. Seru, terus bermanfaat juga ya. Jadi aku bisa kayak lebih bagus lagi mendongengnya. Aku sangat bosan nih. Kira-kira aku mau kemana ya? Semakin banyak pilihan di gadget, kita harus semakin bisa mengupgrade diri kita untuk bisa terus menjadi hal yang menarik di depan anak-anak. Salah satunya boneka ini. Kita ingin dengan adanya Rumah Ceria ini, anak-anak punya permainan aktif. Dia melompat, dia menari, dia teriak, dia berlari. Selain belajar mendongeng, di sini pengunjung anak-anak bisa melakukan kegiatan lainnya, seperti memberi makan dan berinteraksi langsung dengan hewan ternak. Nah, pemirsa, ternyata salah satu kegiatan yang bisa dilakukan anak-anak di sini adalah memberi makan kambing. Di sini anak-anak bisa langsung berinteraksi dengan hewan, yang pastinya bisa menumbuhkan rasa cinta mereka terhadap makhluk hidup juga. Yuk kita kasih makan. Selain itu, untuk melatih keberanian anak-anak, boleh mencoba wahana Flying Fox yang memacu adrenalin. Nah, bagi Anda yang ingin habiskan akhir pekan dengan kegiatan edukatif interaktif, jangan lupa mampir ke Rumah Ceria Seribu Pulau. Wah, pemirsa, ternyata seru banget permainan di sini. Di sini anak-anak selain bisa bermain tapi juga belajar. Ini bisa menjadi alternatif anak-anak untuk menambah wawasan dengan cara yang menyenangkan. Jadi jangan lupa kesini ya. Dari Bekasi, Amrina Rida Ilham Jakarsi, Anyus melaporkan. Partai Perindo kembali memberikan bantuan modal usaha dan gerobak kepada pelaku UMKM. Kali ini Dendi Dimyati, seorang pedagang nasi kuning di Bandung, Jawa Barat, mendapat bantuan dari Partai Pimpinan Haritanu Sudibyo. Melalui bantuan ini diharapkan usaha nasi kuning Dendi dapat terus berkembang dan membuka lapangan kerja baru. Tak pernah mengeluh dalam menjalani hidup. Prinsip itulah yang dipegang oleh Dendi Dimyati dan sang istri Iim Sumiati, pedagang nasi kuning di Bandung, Jawa Barat. Sudah puluhan tahun ia berjualan di tempat sederhana ini. Setiap hari ia menanti pelanggan yang datang untuk membeli nasi kuning buatannya. Rata-rata ia hanya dapat menjual 25 porsi nasi kuning setiap harinya. Pendapatan yang diperoleh pun hanya dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ya kira-kira 250-an. Cukup nggak Pak untuk kebutuhan sehari-hari Pak? Ya dicukup-cukupin ya, kalau kurang sih sebetulnya. Tidak cukup-cukupin aja. Untuk penjualannya saat ini ada penurunan atau peningkatan Pak? Kalau penurunan iya, apalagi sudah COVID. Tak hanya pasrah pada keadaan, usai berjualan nasi kuning pun, Pak Dendi masih berjualan sayur mayur hingga malam untuk menambah pemasukan bagi keluarganya. Ia selalu berharap suatu hari kelak ia dapat memiliki kehidupan yang lebih baik dan dapat membahagiakan istri dan kedua anaknya. Kegigihan Bapak berusia 58 tahun ini pun mendapat perhatian dari Partai Perindo yang dikenal peduli dengan pelaku UMKM. Seandainya kami dari Partai Perindo, karena kita memperhatikan masyarakat yang UMKM, apakah bersedia kalau kami berikan roda untuk berjualan? Boleh Pak. Ya, alhamdulillah. Marilah
Mudah-mudahan ini Pak roda bisa bermanfaat. Bapak sama Ibu jualannya makin maju. Nah ini mudah-mudahan bermanfaat supaya hanya sekedarnya. Jadi Partai Perindo memang memperhatikan UMKM. Ya, semoga sukses selalu. Bapak Ibu sehat juga. Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Umum Partai Perindo Bapak Hari Tanu Sudibyo dan Ketua Umum Kartini Perindo Ibu Liliana Tanu Sudibyo atas bantuan modal usaha dan gerobak yang diberikan kepada saya. Semoga Partai Perindo maju terus dan sukses selalu. Kini, tempat usaha Pak Dendi tampak lebih menarik dan bersih. Ia berharap dengan gerobak baru ini dapat meningkatkan pendapatan usahanya. Teruslah bersemangat Pak Dendi, gapailah impian bersama gerobak Partai Perindo. Pemirsa, gara-gara menolak diminta putar balik, sejumlah sopir truk tambang terlibat cekcok dengan petugas Dishub di Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Salah satu sopir lain yang berusaha memprovokasi menyebabkan keributan semakin memanas. Bolehkan busa. Silakan laporin. Inilah video amatir saat sopir truk tambang cekcok mulut dengan petugas Dishub di Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Salah satu petugas bahkan jatuh terdorong badan truk hingga keributan tak terhindarkan. Keributan makin menjadi usai sejumlah sopir lain ikut memprovokasi. Diketahui cekcok dipicu lantaran sopir menolak untuk putar balik oleh petugas Dishub. Jam operasional truk tambang ditutup tepat jam 4 sore. Keributan mereda usai warga melerai dan sopir mau memutar balikan truknya. Jadi itu supir itu nggak mau putar balik, malah dia nantangin Dishub. Dia memainkan gasnya, terus Dishub ada yang ketabrak ya. Kami suruh putar balik dan supir tersebut menolak diputar balikan. Akhirnya terjadi gesekan lah. Pemda Kabupaten Bogor rutin memberlakukan jam operasional truk tambang sejak pukul 1 siang hingga jam 4 sore. Penerapan jam operasional itu menyusul maraknya desakan dan konflik warga yang menolak wilayahnya dilintasi truk tambang. Dari Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo turut menghadiri secara langsung kegiatan basar dan cek kesehatan gratis di Kelurahan Telogosari, Wetan, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Aksi Partai Perindo ini sebagai bukti kepeduliannya terhadap kesehatan dan kesejahteraan rakyat kecil dan digelar di seluruh wilayah Nusantara. Di tengah naiknya harga kebutuhan pokok, Partai Perindo menggelar bazar sembako murah di Semarang, Jawa Tengah. Aksi kepedulian Partai Perindo dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat kecil ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo. 1.000 paket minyak goreng disediakan dan dapat ditebus warga dengan harga Rp5.000. Partai Perindo khusus berjuang untuk kesejahteraan rakyat kecil. Indonesia hanya bisa maju cepat kalau pengentasan rakyat kecil ini lebih cepat. Ya, jadi ini yang kami perjuangkan dan mohon doa restu. Dengan perjuangan yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat, kemudian masyarakat juga melihat apa yang dilakukan oleh Perindo bukan hanya untuk pemilu, bukan saat menjelang pemilu, tetapi setiap saat. Membantu rakyat kecil keluar dari kesulitan ekonomi menjadi komitmen Partai Perindo yang mendukung Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD pada pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Rumah 4 lantai di Jalan Budi Mulya, Pademangan Barat, Jakarta Utara roboh selengkapnya dilintas Senin pagi akhir pekan. Kembali dilintas Senin pagi akhir pekan, pemirsa, sebuah rumah 4 lantai di Jalan Budi Mulya, Pademangan Barat, Pademangan, Jakarta Utara roboh terekam CCTV. Akibat kejadian itu pemilik rumah nyaris tertimpa material bangunan.
Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik seorang pria yang sedang berada di depan rumah nyaris tertimpa material bangunan dari tempat tinggalnya sendiri di Jalan Budi Mulya Pademangan Barat, Pademangan, Jakarta Utara. Diketahui rumah yang berlantai 4 yang belum sepenuhnya jadi ini roboh saat kondisi sekitar sedang hujan. Akibat kejadian ini, akses jalan warga ditutup sementara. Meski sudah diimbau Ketua RT, pemilik rumah beserta istrinya tak mau mengungsi, padahal kondisi tempat tinggal yang sudah memprihatinkan dan membahayakan. Awalnya material yang jatuh ke jalan sedikit dan pemilik rumah membersihkannya. Namun tiba-tiba saat pemilik rumah masuk, bangunan depan lantai 3 dan 4 roboh, nyaris menimpanya. Beruntung tak ada korban dalam peristiwa ini. Pertama sedikit-sedikit, lalu ada disapuin sama pemilik rumah. Nah, seling berapa detik yang punya rumah masuk, rubuh semua. Jadi nyaris ketiban ya? Iya. Sebelumnya saat kejadian warga mengira terjadi gempa bumi lantaran sempat terdengar suara gemuruh dan benturan yang keras. Warga yang panik berlari keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Sejumlah persiapan terus dilakukan dan jelang debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar di Istora Senayan Minggu malam. Pada debat Capres kali ini mengusung tema tentang pertahanan hingga isu politik luar negeri dengan menghadirkan 11 panelis. Persiapan debat ketiga Pilpres yang menghadirkan ketiga capres akan digelar di Istora Senayan Minggu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Hampir sepenuhnya rampung, bahkan untuk panggung hingga kursi telah terpasang rapi. Pihak penyelenggara juga memastikan gelaran debat akan terlaksana dengan baik. Debat nantinya akan terbagi dalam 6 segmen. Durasi debat keseluruhan selama 150 menit, 120 menit untuk debat antar capres, dan 30 menit jeda iklan. Komisi Pemilihan Umum KPU RI juga memastikan MNC Group terdiri dari MNC TV, RCTI, iNews, dan GTV akan tetap menjadi stasiun penyelenggara debat ditambah Garuda TV. Ketiga capres juga telah mempersiapkan persiapan matang jelang debat yang mengangkat tema pertahanan hingga isu politik luar negeri. Keluarga Besar Forum Betawi Rempuk FBR dan Ikatan Keluarga Madura IKM Jabodetabek mendeklarasikan dukungan kepada paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Deklarasi dukungan tersebut dilakukan di lapangan Jalan Akses Rusun Cakung, Jakarta Timur, Sabtu 6 Januari 2024. Ganjar Mahfud hadir ditemani langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo, jajaran partai koalisi dan jajaran dari tim pemenangan nasional TPN. Capres dan Cawapres nomor urut 3 hadir di lokasi untuk menemui dan berdialog langsung kepada masyarakat FBR dan Ikatan Keluarga Madura atau dukungan deklarasi mereka di Pilpres 2024. Kan memang sudah berpihak. Malah lebih baik kalau ditegaskan bahwa ya saya berpihak. Yang penting tidak akan ada penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan, sehingga semua akan bisa fair play ya, bisa jurdil begitu. Kalau saya buat saya biasa saja. Nah, saudara, kalau menyangkut karena ini suku, supaya ingat bahwa Indonesia ini terdiri dari 1.360 suku, itu dipersatukan di dalam lambang pertemuan hari ini. Dan masyarakat adat dengan suku-sukunya atau suku-suku dengan masyarakat adatnya itu harus mendapat perlindungan dari negara. Deklarasi dukungan FBR dan Ikatan Keluarga Madura terhadap Ganjar Mahfud dipimpin langsung oleh Ketua FBR, Kiai Lutfi Hakim. Kehadiran Ganjar Mahfud terus diiringi hadroh dengan lantunan sholawat dan mendapat sambutan antusias warga. Jakarta, Putu Bagus, Jaka Samsa melaporkan. Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD yang juga Cawapres nomor urut 3 menyampaikan orasi ilmiah terkait peranan hukum dalam mendorong perkembangan dunia kewirausahaan.
Orasi ilmiah tersebut disampaikan Mahfud MD saat menghadiri Disnatalis 7 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai secara virtual. Mahfud menilai kewirausahaan atau dunia usaha merupakan faktor penting mendorong pertumbuhan perekonomian nasional, serta menegaskan jika kesempatan hukum merupakan prasyarat penting menjaga stabilitas dunia usaha. Cawapres nomor urut 3 ini berharap para wisadawan yang ada kelak nantinya akan menjadi pemimpin masa depan dan pengusaha tingkat global yang menjadikan masyarakat Indonesia lebih baik. Penuhi syarat administrasinya. Oleh sebab itu, saudara nanti akan mengembang atau tanda secara kertas. Sementara Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengisi kampanye dengan belusukan ke Pasar Legi di Kota Jombang, Jawa Timur. Selain berjumpa warga, kedatangan Caimin sekaligus membuat konten berbagi bersama salah satu TikToker ternama. Kedatangan Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar bersama seorang TikToker kenamaan Nara di Pasar Legi Kota Jombang, Jawa Timur disambut antusias warga yang sudah lama menantinya. Selain mengecek perputaran ekonomi dan daya beli masyarakat di pasar, Caimin turut memborong sejumlah dagangan seperti es gudir hingga sate ayam yang dibagi-bagikan ke ratusan warga. Dalam belusukannya, Caimin berjanji akan meningkatkan kesejahteraan warga dan menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dengan harga stabil di pasaran, serta meningkatkan produksi dalam negeri. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Ketum Partai Golkar menggelar masak bersama dan membagikan makan gratis bagi kader dan simpatisan Partai Golkar di Stadion Pakansari Bogor. Sementara Capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bermain futsal sarung bersama para Gus di lapangan futsal Tuparef, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ribuan kader Partai Golkar menghadiri acara makan gratis Partai Golkar di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, Sabtu siang. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto didampingi Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartanto ikut memasak. Program makan gratis ini akan diterapkan dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Gibran jika terpilih dalam Pilpres 2024. Sementara dengan menggunakan sarung, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bermain futsal bersama para Gus di lapangan futsal Tuparef, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tim Gibran yang mengenakan kaos berwarna biru navy, seluruh pemainnya bernomor punggung 2. Selain itu tertera pula nama Samsul yang artinya asam sulfat, ejekan saat Gibran salah menyebut nama asam folat. Dalam kampanye, Gibran pun mengutamakan silaturahmi dan komunikasi, salah satunya dengan bertemu Gus-Gus dan bermain futsal. Dari Kabupaten Bogor dan Cirebon, Jawa Barat, Wildan dan Toy Iskandar, iNews melaporkan. Bazar sembako murah kembali digelar para caleg Partai Perindo untuk membantu meringankan beban masyarakat. Kali ini bazar minyak goreng murah digelar di Kabupaten Badung, Bali dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Caleg DPR RI Dapil Bali dari Partai Perindo Selvianti Junues bersama caleg DPRD Kabupaten Badung Dapil 1 Mengwi Endang Aksioma gelar bazar minyak goreng murah. Sebanyak 500 liter dijual murah untuk warga Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Pasar murah ini untuk masyarakat Mengwi sekitarnya dengan harapan agar mereka terbantu sedikit untuk kebutuhan dapurnya. Kami sudah melaksanakan sekitar 10 titik. Rencana sih mudah-mudahan sampai menjelang akhir bulan ini atau sampai menjelang pemilihan kita bisa secara merata di seluruh kabupaten. Bazar minyak goreng murah juga digelar caleg Partai Perindo di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebanyak 500 liter minyak goreng dijual murah untuk warga di perumahan Villa Mutiara Jaya, Wanajaya, Cibitung. Tujuannya memang biar masyarakat
mendapatkan juga minyak goreng murah, gitu kan? Karena memang kebutuhan minyak goreng sangat besar dan memang minyak goreng itu juga sangat mahal. Kami mengharapkan subsidi minyak goreng ini bisa membantu masyarakat. Tadinya mah saya mau bikin di 2 titik, ternyata nggak memungkinkan itu. Jadi 500 kuota ini saya jadikan 1 di 1 titik ini. Partai Perindo bersama para calegnya berkomitmen mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta memenangkan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud MD pada Pilpres 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus penutup Lintas News Pagi. Akhir pekan hari ini saya Megalatu. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.